Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan resume buku dari Clusby et al. Community Psychology Linking Individual and Communities Engaged Learning Part 3 yang dimulai dari saya, Tri Ayu Sulistiawati, untuk meresum bab 5. Yang pertama ada model konseptual konteks ekologi. Dalam buku ini akan menjelaskan beberapa tingkatan model untuk memahami konteks ekologi. Ada 4 prinsip ekologi, yaitu saling ketergantungan, sumber daya, adaptasi, dan suksesi. Yang pertama, saling ketergantungan. Perubahan di salah satu bagian ini dapat mempengaruhi bagian lainnya. Prinsip dari saling ketergantungan ini adalah bahwa setiap perubahan dalam sistem akan memiliki banyak konsekuensi, beberapa diantaranya tidak terduga dan mungkin tidak diinginkan. Siklus sumber daya. Pendekatan ini adalah untuk mencari lingkungan apapun seperti keluarga, organisasi, atau lingkungan untuk sumber daya yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan individu atau sistem. Yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi merupakan prinsip ekologi ketiga yang menyangkut transaksi antara orang dan lingkungan. Prinsip adaptasi adalah bahwa setiap lingkungan menuntut keterampilan yang berbeda. Dan yang terakhir ada suksesi. Prinsip ini berlaku untuk keluarga, organisasi, dan komunitas. Implikasi dari pemahaman suksesi dalam pengaturan adalah bahwa psikologi perlu memahami suatu sistem sejarah sebelum mereka merencanakan intervensi di dalam sistem itu. Setelah mengetahui 4 prinsip ekologi, di sini ada dimensi iklim sosial. Mempelajari iklim sosial dari pengaturan telah menjadi hal yang penting karena untuk memahami bagaimana individu mengatasi dan mengidentifikasi aspek pengaturan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada penggunaan iklim sosial dalam penelitian dan praktek masyarakat. Mengidentifikasi 3 tema umum tentang bagaimana memahami iklim sosial dapat meningkatkan kesejahteraan. Pertama, pengaturan yang menekankan keseimbangan hubungan pribadi, pengembangan pribadi. Lalu yang kedua, pengaturan yang sangat terstruktur dan komunitas sering mempromosikan kohesi tetapi dapat mendorong kesesuaian dan menghambat pandangan minoritas dan pertumbuhan pribadi. Dan yang ketiga, kualitas hubungan pribadi seringkali mempengaruhi seberapa besar pengaruh jangka panjang yang dimiliki suatu pengaturan terhadap individu. Lalu ada keteraturan sosial. Misal, jika pengaturan mengubah perilaku seperti guru atau kepala sekolah baru di sekolah, tetapi tidak pada keteraturan sosial fundamental tentang bagaimana sekolah berfungsi dan siapa yang membuat keputusan, itu hanya akan mendorong perubahan urutan pertama. Seringkali upaya untuk mengubah pengaturan seperti sekolah dirusak oleh keteraturan sosial yang tidak berubah seperti kekuasaan pengambilan keputusan dan hubungan peran. Hanya jika keteraturan sosial tersebut diubah maka sistem itu sendiri berubah. Lalu yang terakhir ada psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan fokus utamanya adalah studi tentang efek psikologis dari stresor lingkungan seperti kebisingan, polusi udara, limbah berbahaya, dan perumahan yang ramai. Desain lingkungan psikolog lingkungan juga mempelajari efek psikologis dari fitur desain arsitektur dan lingkungan. Lalu ada pentingnya pemahaman konteks untuk intervensi. Yang pertama, penelitian lingkungan, keluarga, dan individu. Dari sudut pandang ekologi, semua lingkungan memiliki kekuatan dan sumber daya lokal, serta masalah dan keterbatasan. Psikolog komunitas berusaha memahami kompleksitas lingkungan dan bagaimana mereka terkait
dengan keluarga dan kehidupan pribadi. Dan yang kedua, mempromosikan kualitas lingkungan kehidupan. Program kesehatan dan pencegahan komunitas serta intervensi klinis dapat menghubungkan keluarga dengan sumber daya komunitas seperti pekerjaan dan perawatan anak. Dan bab yang terakhir adalah membuat dan mengubah pengaturan. Yang pertama, community lodge, menciptakan pengaturan alternatif. Community lodge memiliki beberapa ciri khas. Semua melibatkan hubungan peran yang berubah yang biasanya ditemukan dalam perawatan kesehatan mental. Dan yang paling penting dan mengejutkan adalah bahwa penghuni pondok mengatur diri mereka sendiri. Para profesional berfungsi sebagai konsultan dan memiliki kolaboratif yang berupaya memaksimalkan anggota otonomi. Zona anak Harlem, yaitu perubahan sosial melalui menciptakan pengaturan alternatif. Zona anak Harlem didirikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan pengasuhan anak di wilayah geografis khusus. Seperti Kanada dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengembangkan pendekatan komprehensif untuk menangani perkembangan anak di wilayah geografis terbatas. Anak-anak Harlem memimpin zona memutuskan bahwa mereka perlu menciptakan pengaturan alternatif di wilayah geografis ini serta mendukung pengembangan keterampilan individu. Nama Nailu Salsabila Firdaus, NIM B922191119. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, materi bab 6, memahami komunitas. Definisi komunitas dalam sosiologi dan psikologi komunitas membedakan antara dua arti istilah, komunitas sebagai lokalitas dan komunitas sebagai kelompok relasional. Komunitas berbasis lokalitas ini adalah konsepsi tradisional tentang komunitas. Ini termasuk blok kota, lingkungan, kota kecil, kota besar, dan daerah pedesaan. Komunitas relasional. Komunitas-komunitas ini ditentukan oleh hubungan antar pribadi dan rasa komunitas, tetapi tidak dibatasi oleh geografi. Yang sangat penting bagi psikolog komunitas adalah kekuatan ikatan di antara anggota komunitas yang oleh Sarosson 1974 disebut sebagai pengertian psikologis komunitas. Dia mendefinisikannya sebagai persepsi kesamaan dengan orang lain, saling ketergantungan yang diakui dengan orang lain. Ketersediaan untuk mempertahankan saling ketergantungan ini dengan memberi atau melakukan untuk orang lain apa yang diharapkan dari mereka. Perasaan bahwa seseorang adalah bagian dari struktur yang lebih besar yang dapat diandalkan dan stabil. Pentingnya komunitas. Jadi, apa gunanya rasa kebersamaan? Mengapa ini penting? Sudah pasti, para ilmuwan sosial telah lama berpendapat bahwa komunitas yang kuat sangat penting untuk masyarakat yang berfungsi dengan baik. Durkheim mengungkapkan pandangan dominan ketika dia menyatakan bahwa karena keanggotaan kita dalam komunitas, maka kita menganut norma-norma sosial. Ini adalah keyakinan bahwa hati nurani kita terletak pada ikatan kita dengan orang lain. Jika keanggotaan komunitas tidak ada artinya bagi kami, maka norma dan sanksi komunitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kami. Membangun komunitas. 4 elemen sense of community yang dikemukakan oleh Macmillan dan Chavis. Jika Anda ingin membangun komunitas yang kuat, Anda harus memastikan bahwa anggota yang mendefinisikan komunitas untuk diri mereka sendiri melalui pengembangan batas komunitas yang dapat dikenali. Anggota harus membanggakan seperangkat simbol, percayaan, dan narasi umum yang menggambarkan dan mencerminkan makna yang mereka berikan kepada komunitas. Anggota yang harus menetapkan norma yang mendukung rasa keselamatan pribadi dan yang memastikan semua anggota memiliki tingkat pengaruh atas komunitas.
Komunitas online. Roberts et al. 2002 mewawancarai sampel individu di lingkungan game online. Sebagian besar percaya bahwa situs permainan mereka memiliki rasa kebersamaan yang positif. Komentar responden sesuai dengan masing-masing dari 4 elemen Macmillan dan Chavis tentang komunitas. Batasan diberlakukan oleh persyaratan keanggotaan untuk anggota situs dan untuk karakter fisik yang mereka buat. Komunitas ini memiliki mekanisme untuk mengecualikan anggota yang perilaku online-nya tidak sesuai dengan norma komunitas dan sistem simbol yang umum. Di situs yang diteliti, ada kantor dan prosedur pengambilan keputusan yang memungkinkan saling mempengaruhi dan saling membantu terjadi online dan secara langsung, yang mewakili integrasi. Pengguna situs melaporkan hubungan emosional bersama yang kuat. Robert menyimpulkan bahwa lingkungan online ini adalah komunitas relasional dengan rasa kebersamaan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Cahya Junitasari dengan nomor NIM B922198080. Di sini saya akan melanjutkan atau meneruskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Dimensi penting bagi keragaman manusia bagi psikologi komunitas yang meliputi budaya, ras, etnis, jenis kelamin, dan sebagainya. Dimensi ini dapat dipisahkan secara konseptual, tetapi menyatu dalam kehidupan komunitas. Pluralisme mengakibatkan asumsi bahwa setiap orang memiliki posisi di suatu tempat. Dalam dimensi ini, bahwa setiap posisi harus paham dalam istilahnya sendiri. Orang-orang disosialisasikan ke dalam komunitas budaya. Proses sosialisasi ini sangat mempengaruhi siapa kita dan cara kita memahami diri sendiri dan orang lain. Salah satu dimensi penting dari proses sosialisasi lintas budaya ini adalah individualisme dan kolektivisme. Untuk memahami proses sosialisasi dan pengembangan identitas yang lebih spesifik, pengembangan identitas sosial model telah diusulkan. Sebagian besar mengasumsikan tahapan identitas yang mencakup tahap pembukaan identitas yang belum dipaksa. Akulturasi perspektif menyangkut adaptasi individu terhadap interaksi dua budaya atau kelompok. 4 strategi akulturasi dapat diidentifikasi, seperti yang pertama pemisahan, asimilasi, marginalitas, dan bilkulturalitas. Kompetensi bilkultural mengacu pada keterampilan dan kondisi yang diperlukan untuk adaptasi yang efektif ke budaya kedua atau budaya dominan, sambil mempertahankan identifikasi dengan budaya tersebut atau budaya lokal. Kekuasaan dan akses sumber daya juga menciptakan perbedaan kelompok. Pembebasan perspektif menggambarkan sistem sosial, penindasan, dan tujuan pembebasan. Ada banyak sistem penindasan, misalnya rasisme atau seksisme, yang bekerja di berbagai tingkat ekologi, misalnya mitos sosial dan stereotip media massa. Bab 7. Memahami keragaman manusia dalam konteks. Perspektif ini tidak mendefinisikan perbedaan sebagai defisit, tetapi mencari kekuatan budaya, komunitas, dan manusia yang terungkap dalam keragaman manusia. Dimensi kunci keanekaragaman manusia untuk psikologi komunitas. Yang pertama yaitu budaya. Keragaman budaya telah menjadi kata kunci sebagai dunia masyarakat telah menjadi lebih saling bergantung. Psikologi komunitas mencari dampak budaya pada ekologi komunitas di berbagai tingkat analisis. Artinya, pengaruh budaya dapat dilihat pada berfungsinya individu dan keluarga, praktik organisasi, dan norma komunitas dan masyarakat lokal. Ras, etnis, gender, dan kelas sosial. Ras, etnis, jenis kelamin, dan kelas sosial telah menjadi dimensi keberagaman yang paling sering dibahas dalam penelitian psikologi komunitas dan aksi sosial di Amerika Serikat.
Sebagai cerminan dari konteks di mana psikologi komunitas telah berkembang, dimensi keragaman ini telah terlibat secara sentral dalam mendefinisikan dan menangani masalah-masalah sosial. Dimensi keanekaragaman menerima perhatian lebih besar dalam psikologi komunitas. Dimensi keragaman yang dibahas dalam bagian ini mewakili bidang-bidang kesadaran yang berkembang dan peningkatan fokus dalam psikologi komunitas. Yang pertama, kesenjangan sosial. Ketidaksetaraan sosial di dalam dan di antara komunitas mungkin tidak dianggap sebagai keragaman pada tingkat analisis individu, tetapi menjadi lebih jelas ketika keragaman diperiksa di berbagai tingkat analisis. Yang kedua, interseksionalitas. Alat yang berguna untuk membuat konsep interaksi berbagai dimensi keanekaragaman adalah interseksionalitas. Teori interseksionalitas dapat membantu memandu penyelidikan tentang bagaimana beberapa dimensi tumpang tindih. Pengalaman budaya dan dimensi keanekaragaman. Sosialisasi di komunitas budaya. Keluarga dan komunitas budaya kami adalah tempat kami belajar bahasa, nilai, dan keterampilan untuk bergaul di dunia. Individualisme, kolektivisme, spektrum budaya. Individualisme, kolektivisme membantu kita memahami beberapa aspek tentang orang mendefinisikan diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain lintas budaya, tetapi memiliki keterbatasan. Misalnya, orang Australia dan orang lain keturunan Eropa cenderung memandang orang aborigin yang telah tinggal di Australia setidaknya selama 40.000 tahun sebagai seragam masyarakat atau budaya. Terlepas dari keberagaman masyarakat adat Australia, berpikir dalam istilah dikotomi salah memahami budaya lain sebagai budaya yang eksotis lain kebalikan sederhana dari orang dan komunitas yang sudah dikenal, tidak beragam untuk dipahami dalam istilah mereka sendiri. Pengembangan identitas dan akulturasi. Identitas sosial sangat penting bagi kelompok-kelompok tertindas karena mereka mengeksplorasi realitas penindasan dan mencari kekuatan dalam warisan mereka sendiri. Banyak penelitian telah menetapkan bahwa tingkat diskriminasi ras atau etnis yang lebih tinggi dikaitkan dengan kesusahan yang lebih besar, depresi, dan gangguan fungsi di antara orang Afrika, Amerika, Latin, dan Asia. Model akulturasi. Akulturasi mengacu pada perubahan dalam individu yang terkait dengan kontak antara dua budaya yang dialami orang tersebut. Kompetensi bikultural. Ada banyak cara untuk menjadi bikultural. Menurut Birman dalam buku Artis Torres et al. Pada tahun 2000 menjelaskan bahwa beberapa melibatkan identifikasi yang kuat dengan seorang budaya asal dan partisipasi perilaku dan dalam budaya dominan, tetapi tidak dengan identifikasi yang lebih dalam. Perlunya perspektif kontekstual dalam akulturasi. Sebuah studi terhadap remaja dari Uni Soviet di dua komunitas AS menemukan sejumlah perbedaan antara komunitas dalam dinamika akulturasi dan adaptasi bagi pemuda tersebut. Baik pengembangan identitas sosial maupun akulturasi adalah proses yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang memahami stres dan cara mengatasinya dengan konteks. Pikirkan tentang pengalaman stres yang penting dalam hidup Anda. Ini mungkin terjadi transisi hidup, mulai kuliah atau sekolah, pasca sarjana, perceraian, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau menjadi orang tua. Ini mungkin situasi yang berkelanjutan atau jangka panjang. Hidup dengan penghasilan rendah, penyakit kronis, pelecehan, atau harus menyeimbangkan beberapa peran yang menuntut seperti ibu, istri, pelajar, dan bekerja. Ini mungkin pengalaman tidak cocok dengan kategori ini dengan baik. Apa yang membuat Anda stres? Hal-hal apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pengalaman ini? Sumber daya apa yang membantu Anda mengatasi pengalaman yang membuat stres ini?
apa yang Anda pelajari atau bagaimana Anda tumbuh melalui pengalaman ini. Ada beberapa hal untuk mengatasi tersebut, diantaranya yaitu ada stres dan coping model ekologi kontekstual. Dalam contoh dan diskusi kami mulai menerapkan alat konseptual psikologi komunitas yang telah diperkenalkan di 7 bab sebelumnya untuk pencegahan masalah kehidupan dan promosi kesejahteraan. Bab ini memperkenalkan beberapa cara berpikir kritis tentang bagaimana intervensi dapat dikembangkan dan kemudian menyajikan contoh bagaimana intervensi dapat diterapkan. Terakhir, kami sajikan bagaimana psikologi komunitas pemahaman tentang hasil intervensi lebih luas daripada fokus tradisional untuk menghindari penyakit atau bahaya. Faktor dan risiko pelindung. Kami juga akan menggunakan model ekologi kami untuk mengkonseptualisasikan bagaimana risiko dan faktor pelindung dapat muncul di berbagai tingkat analisis dari kualitas individu hingga kekuatan sistem makro. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.